Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News bersama aku, Faisal. Dan di video kali ini kita akan ngomongin beberapa informasi-informasi yang viral belakangan hari ini terjadi di Indonesia. Tapi sebelum lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar nggak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Oke, jadi setidaknya sudah ada 3 berita viral yang sudah dirangkum oleh tim DB News. Dan berita yang pertama ini datang dari kejadian yang menimpa salah satu anak di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Aceh Barat, teman-teman. Yang mana anak ini mendapatkan hukuman yang tidak sewajarnya, teman-teman. Atau itulah yang ditangkap oleh sebagian masyarakat sosial media ya. Ini adalah hukuman yang terlalu berat yang bisa diterima oleh seorang anak santri gitu ya. Sebelum berlanjut, mari kita cek atau kita lihat bareng-bareng video terkait video viral tersebut. Let's go! Ya ini teman-teman ya, video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan seorang anak yang sedang ada di kamar mandi bersama entah ini, ada yang bilang ini itu neneknya, ada yang bilang ini itu ibunya. Yang mana sang perempuan ini berusaha membantu sang anak, yang mana anak ini merasakan tubuhnya itu sangat panas teman-teman. Jadi ya ini disiram sama air cabai sama salah satu oknum di pondok pesantren tersebut gitu ya. Kasihan banget ya teman-teman ya, sampai sesakit ini mungkin yang dirasakan, karena cukup histeris ya teman-teman ya. Ini aku kurang tahu ibunya ngomong apa karena menggunakan bahasa daerah ya. Bagi teman-teman yang tahu, tulis di kolom komentar. Sakit banget nih kayaknya ini. Orang cabai dipotong pakai tangan aja panas teman-teman, apalagi disiram ke badan gitu ya. Itu dia berita kita yang pertama teman-teman. Ada seorang anak masih usia 15 tahun yang mana ia ini disiram oleh salah satu, katanya ada yang bilang bahwasanya ini adalah pelakunya ini seorang istri dari pemilik pondok tersebut teman-teman. Ia itu menyiramkan air cabai ke anak ini, yang mana anak ini itu sebenarnya melakukan suatu tindakan yang melanggar hukuman, yang mana ia itu kalau nggak salah merokok gitu ya di lingkungan pondok pesantren tersebut, yang mana ia itu mendapatkan sanksi. Yang pertama sanksinya ini sebenarnya dipotong gundul, bisa dilihat di video tadi bahwasanya ia ini kepalanya pelontos gitu ya, gundul. Kemudian yang kedua, entah mengapa anak ini itu juga mendapatkan hukuman melalui air cabai yang disiram ke tubuhnya. Yang menyiram ini ya tadi itu si perempuan berinisial NN, berusia berapa ya? Berusia 40 tahun teman-teman ya. Saat ini statusnya sudah ditangkap oleh kepolisian Aceh Barat, kemudian jadikan tersangka dalam kasus ini teman-teman. Yang mana keluarga korban ini sebelumnya telah melaporkan kejadian ini pada tanggal 1 Oktober 1 Oktober kemarin teman-teman. Yang jelas yang perlu kita garis bawahi adalah kejadian mengenai hal-hal tindak kekerasan atau hal-hal kriminal lain yang ada sangkut pautnya dengan pesantren ini belakangan hari ini di Indonesia itu sedang ramai teman-teman. Kalau kita flashback beberapa waktu ke belakang bahwasanya ada seorang anak yang dipukul menggunakan tongkat kayu yang mana ujungnya ini ada semacam paku-pakunya, itu juga akhirnya bisa menimbulkan korban jiwa. Itu juga datangnya dari kasusnya itu di lingkungan pesantren. Kemudian ada lagi, mungkin kita tarik mundur ke belakang, ada kasus pencabulan, kasus bullying, sampai memakan korban jiwa, yang mana ini juga bisa berdampak bagi citra dari pondok pesantren itu sendiri teman-teman. Kalau aku melihat postingan-postingan serupa di beberapa sosial media, itu banyak yang bilang bahwasannya sudah tidak percaya dengan sistem pendidikan di pondok pesantren teman-teman, yang mana ini karena saking banyaknya berita-berita kriminal atau berita-berita negatif yang dihasilkan datangnya itu dari sebuah pondok pesantren. Gimana nih kalau cerita teman-teman? Apakah teman-teman ada yang pernah mondok? Apakah teman-teman ada yang membuat keributan dan mendapatkan hukuman? Apakah hukuman seperti ini layak didapatkan oleh anak ini? Well, sebenarnya tiap pondok ini juga nggak bisa disamaratakan juga ya teman-teman ya. Harusnya kan setiap pondok itu punya sistematikanya masing-masing. Ada yang bilang bahwasanya kalau mereka ini melakukan kesalahan, mereka ini mendapatkan hukuman ya berupa disuruh menghafal, disuruh melakukan tindakan-tindakan yang itu juga bukan hal yang merugikan secara fisik yang seperti yang dialami oleh anak ini. Mungkin juga ada yang digundul, tapi nggak seharusnya sampai disiram air cabai seperti ini ya teman-teman ya. Yang bikin penasaran sebenarnya juga ini adalah dia itu disiram oleh air cabai. Kira-kira proses memasak apa yang membutuhkan air cabai ini teman-teman?
karena aku dan tim masih bingung karena air cabai. Kalau misalkan ada cabai dibilas menggunakan air, harusnya kan air ini tuh tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang ada di dalam cabai tersebut ya teman-teman. Atau nggak ngerti juga sih. Itu kalau disiram harusnya nggak yang berdampak apa-apa karena itu cabainya masih cabai utuh tidak dipotong. Nah ini apakah dia mau membuat kaldu cabai atau membuat makanan apa? Kita kurang tahu yang mana. Atau ini mungkin barang yang sudah dipersiapkan untuk proses hukuman, kita juga nggak tahu teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke berita selanjutnya. Oke, berita kedua datang dari wilayah Yogyakarta teman-teman. Di mana di sana itu ada salah satu food vlogger yang baru-baru ini menggunakan kata-kata yang tidak senonoh kepada salah satu pemilik usaha rawon yang ada di sana. Yang mana itu berdampak yang mana si pemilik akun tersebut ini mendapatkan boykot dari seluruh pengusaha-pengusaha F&B di Yogyakarta. Video apa yang membuat viral, video apa yang membuat ia akhirnya diblokir? Mari kita nonton sama-sama. Here we go. Rawon sekalinya ada di Jogja, Nah, ini ya. penjualnya malah berjiwa seniman karena jualannya mut-mutan. Tahu buka atau enggaknya harus cek IG story. Mari kita buktikan Oke. apakah rasanya bisa memperbaiki mood yang makan. Rawon tanpa setan 17.000, nasinya dijual terpisah harganya 3.000, kuahnya keasinan, pantesan dipisah. Toge sopanya Kuahnya dipisah juga, keasinan, jadi pantesan rasanya dipisah. langu dan ganggu karena nggak kesiram kuah panas. Dimakan dengan kemangi juga nggak cocok karena bukan pecel lele. Rasanya nggak ada bedanya dengan soto, cuma lebih hitam dari keluak. Walaupun hitam, tapi nggak ada aroma tinta cuminya dan nggak ada aftertaste pahitnya. Dagingnya lembut, nggak ada lemaknya, cuma minus kurang Jawa Timuran banget karena yang jual dipanggil cok malah ngamuk. Telur asin 5.000, tingkat asinnya nggak merata, yang kuningnya lebih gelap terlalu asin, sementara yang kuningnya sunset, asinnya pas. Jadi untuk rasa dapat rating 14 dari 21. Oke teman-teman, itu adalah video di mana video tersebut adalah apa ya? Aku juga speechless melihatnya teman-teman karena aku ngerti ya sebenarnya si pemilik akun Instagram ini yang kita nggak sebut namanya teman-temannya, mungkin teman-teman udah tahu nih siapa food vlogger ini. Jadi dia ini mereview suatu kedai rawon yang ada di Jogja. Aku nggak tahu ya sebenarnya porsinya ini dia ini sebenarnya konteksnya ini ingin bercanda atau bener-bener ingin mereview rawonnya, cuman kayaknya mungkin agak sedikit bercanda gitu ya yang aku nangkep ya. Tapi bercandanya ini tuh terlalu tidak proporsional teman-teman. Aku jadi bingung dia ini sebenarnya mau ngatain rawonnya atau bener-bener mau nge-review rawonnya gitu ya, karena kata-kata yang dipakai ini tidak sepantasnya, tidak selayaknya gitu mungkin ya. Nah, ngomongin tentang food vlogger juga beberapa kali sedang apa ya di Indonesia ini kasus food vlogger itu mungkin ramai juga ya setiap kali ada kasus food vlogger yang naik di Indonesia gitu ya. Kalau kita dulu itu ngerti tentang, kalau teman-teman ngikutin dramanya Magdalena dulu ya, mungkin itu juga teman-teman itu salah satu kasus food vlogger besar juga, melibatkan nama besar juga yang mana ya, mungkin teman-teman tahu lah ya, kita nggak perlu bahas banyak, kita cukup bahas yang ini saja karena di video kali ini tuh sebenarnya suatu kritikan terhadap makanan itu ada baiknya langsung disampaikan oleh si pemilik kedai, tidak perlu disebarluaskan atau diinformasikan ke sosial media karena itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Nah di video kali ini nggak salah juga kalau misalkan dia ini mendapatkan blokiran dari beberapa pelaku F&B yang ada di Yogyakarta karena menilai apa ya kayak cukup merugikan lah ya kan kalau misalkan seperti ini gitu. Belum tentu juga makanan tersebut itu karena kan sifat makanan kan apa ya mungkin subjektif ya, beberapa orang ada yang suka, beberapa orang ada yang nggak suka mungkin. Jadi emang suatu ciri khas yang dimiliki oleh pemilik rawon tersebut ya kan. Tapi tidak sepatutnya juga kita menilai suatu makanan ini berdasarkan apa ya kayak kesubjektivitasan ini, apalagi si bro satu ini menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Ada baiknya kalau misalkan emang senggak enak itu ya menggunakan kata-katanya yang lebih soft gitu, atau nggak perlu diupload di sosial media, cukup diberitahukan ke pemilik kedainya aja gitu ya kan. Kalau bahkan sekelas Code Blue aja teman-teman, itu adalah orang yang cukup nyentrik ya di dunia food vlogger. Kalau teman-teman tahu, Saya Code Blue, nggak bahas gue, nggak FYP. Code Blue pasti ada salah satu konten yang atau topik yang ia itu menyebutkan bahwasanya kalau misalkan ia datang ke suatu restoran kemudian restoran tersebut itu memiliki hidangan makanan yang kurang enak, maka ia itu tidak jadi ngupload konten tersebut gitu teman-teman. Konten tersebut akan disimpan dan akan diberikan ke manajemen terkait kritikan-kritikan apa yang bisa membangun usaha restoran tersebut. Nah ini harusnya juga bisa diimplementasikan si
bro satu ini, ke pemilik rawon ini teman ya. Pun juga loh, kalau misalkan ngikutin usaha bisnis kan, usaha bisnis itu modalnya banyak. Kalau misalkan Anda berperilaku seperti ini kan juga menutup usaha orang lain gitu ya. Jadi ngapain sampai sebegininya gitu loh teman-teman. Pun Anda para food vlogger juga pastinya membutuhkan konten, ya tetap butuh orang lain ya, butuh pemilik usaha, makanan terutama. Jadi ya kita cukup ambil hikmahnya saja dari kejadian ini, dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi bagi para food vlogger yang lain gitu. Oke? Langsung saja teman-teman, masih ada satu berita terakhir yang mana ini datangnya dari Surabaya. Berita ketiga kita adalah berita yang cukup kriminal yang mana sampai mengakibatkan korban jiwa teman-teman. Di mana ada salah satu perempuan di Surabaya. Well, dia sebenarnya asli dari NTT ya, asli dari NTT. Dia ini melakukan tindak pembegalan kepada salah satu driver online ya. Kita sebut aja kasus ini itu sebagai kasus yang cukup mencengangkan karena pelakunya ini perempuan teman-teman. Ya terlepas dia perempuan atau laki-laki sebenarnya ya sama-sama salah ya, tapi lebih ke arah yang kayak ada seorang perempuan ini tuh dia itu pesan taksi online gitu ya teman-teman. Pesan taksi online, kemudian taksi online ini datang, dan sebenarnya kalau kita melihat berita-berita yang ada, sebenarnya si perempuan ini sudah merencanakan aksi pembegalan ini teman-teman. Di mana dalam aksinya ia ini menumpang duduk di kursi belakang, kemudian ketika sudah nyampe di satu titik tertentu, si perempuan ini tuh melilit leher korban itu menggunakan tas teman-teman. Jadi dililit pakai tas, kemudian korban ini merasa apa ya, kayak tidak enak, kemudian dia ini berusaha melawan, kemudian si perempuan karena tahu bahwasanya korbannya ini melawan, yaitu mengambil pisau yang sudah ia siapkan, kemudian ia tancapkan pisau tersebut ke leher korban teman-teman. Dan itu akhirnya membuat si korban ini lemas, tidak berdaya, akhirnya keluar dari mobil, kemudian mobil tersebut masih sempat akhirnya dikuasai oleh si wanita ini, kemudian dibawa muter-muter ke salah satu lingkungan perumahan yang sayangnya di lingkungan tersebut ia tidak bisa menemukan jalan keluar. Dan naasnya itu juga sampai sempat menabrak salah satu mobil di rumah warga tersebut, hingga akhirnya diteriakin warga dan kemudian ia ditangkap dan dijatuhi hukuman gitu ya. Well, sebenarnya modus atau alasan dibalik wanita ini melakukan tindakan tersebut adalah karena katanya itu buat kayak semacam dia itu butuh uang untuk pergi bekerja di suatu negara yang namanya Australia. Dan juga ia ini di sana itu sekaligus selain bekerja itu sekaligus juga menghabiskan uang tersebut itu untuk liburan di Jogja, di Australia teman-teman. Agak aneh ya teman-teman. Kalau misalkan Anda tidak punya uang, mengapa Anda memutuskan untuk memilih karir tersebut gitu ya kan? Sepertinya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman ada informasi-informasi tambahan mengenai berita-berita yang sudah kami sampaikan ini, tulis aja di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bareng-bareng, dan berita mana yang menurut teman-teman paling sadis, paling wow banget, silakan tulis aja di kolom komentar. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar gak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Sama jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.